Tua keempat, Andi Heri. Wah, mantap. Apa kabar ini Andi Heri? Baik Mas Edi. Sudah jadi pengusaha. Pengusaha delivery. Bagaimana usaha delivery ini? Alhamdulillah Bang Cal baik. Saya dengar ini semakin hari semakin meningkat omsetnya, Pak. Semakin banyak yang orang malas yang keluar. Oh iya ya. Gara-gara corona mungkin. Berarti bagus juga corona itu nih. Membuka peluang kerja baru. Corona buat saya itu membawa rezeki. Bawa berkah. Bawa berkah. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti memang sudah waktunya itu yang karena sudah memang masanya begitulah ya, dia ditakdirkan mati oleh corona. Artinya untuk saat ini semua pengusaha harus lebih berpikir maju ke depan. Harus kreatif ya. Karena tantangannya juga Makin kencang makin. Berapa omsetnya itu itu? Berapa perputarannya itu kira-kira? Omset per tahun itu mencapai 1 M lebih. Hah? 1 M lebih. Jadi tiap per hari itu dia dapat omset per hari itu 4 sampai 5. Magati delivery. Wah, lancar itu, Pak. Itu Magati itu bahasa apa itu? Bahasa Bugis nih. Bisa Bugis. Bahasa itu bagus itu. Jadi pengusaha tapi tidak meninggalkan budayanya tuh. Magati gitu. Sudah berapa nih karyawan? Sudah 32 dengan admin. Luar biasa. Kalau saya ingat terakhir itu 6. Ya, itu 6. Saking sibuknya itu ya, baru ketemu hari ini. Wah, Sibuk tidur. Gara-gara puasa. wah, ngomongin, itu udah tambah waktu anunya itu. Tapi tidurnya katanya orang puasa itu adalah ibadah. Jadi Ibadah, tapi kalau tidak bangun sholat itu tidak ibadah Pak. Nah, kalau tidurnya dari jam 9 pagi sampai jam 8, jam 6 sore. Persoalan itu. Persoalan itu. Jadi tidak lama UMR juga ini karyawan ini. Ya. Itu dia hitungan persen. Ya itu yang UMR sebenarnya, kalau yang UMR itu hanya 2 orang. Oh, Karena sistemnya kita yang bagi menjadi- hasil. ya, dia mitra. mitra kerja Dan nih. 30 orang itu mitra. Jadi sebenarnya mereka yang gaji saya. Iya betul. Dia memberikan persen ke saya, bukan saya memberikan persen ke dia. Oh, dia ada persen adminnya ya, persen korporatnya. Ya, jadi konsep perusahaan ini dia yang memberikan orderan ke mitra. Dia semua yang suntikan. Tapi teleponnya tetap satu arah kan? Ya, Iya, karena kan banyak juga orang itu lihat-lihat begitu mau berusaha, mau jadi pengusaha, tapi ngelihat dari luar saja kan. Ya, kadang-kadang kita bilang, oh, ya, sekali, padahal membangunnya tidak semudah itu nih. ya, segampang. Cuma memang, apakah dulu terpikir itu sebelum corona atau sudah pas Sebelum. sebelum nih? Jadi Karena sih tanggal 15 itu bulan 12 2020 itu sudah lebih. jalan, sudah beroperasi. Jadi bukan karena kesempatan corona ya, hanya karena dia hadir di. Kebetulan Wah, iya. corona membantu. Mendiamkan orang di rumah sehingga semakin banyak orang malas. Akhirnya itu membawa berkah. Ada juga yang mengeluh seperti itu kan. Ya. Jadi itu dia baru bangun usaha, tapi jalanan di depan rumahnya dibangun. Jadi tertutup. Berkah juga itu. Berkah bagi pengguna jalan. Aduh. Tapi memang aneh ini COVID. Tapi menurut saya ini COVID ini kayak apa ini sebenarnya? Saya bingung dengan COVID.
Ya, karena kan waktu awal-awal kan kita juga keluar mengantar tuh, Ya, betul. atau sampai hari ini. Saya mulai itu hanya setengah bulan. Jadi hanya di bulan 12 itu Ya, sampai bulan 1 saya keluar mengantar, setelah itu jadi bos. sudah sudah mulai Ya. ada mitra kerja tuh. Ya, karena melihat peluang itu mungkin Januari sampai Maret itu kan baru mulai itu. Ya, jadi dia corona itu kalau tidak salah di bulan 3. Ya, bulan 3 ya. bulan 3 6 puncaknya. Sudah mulai tinggal semua di rumah. Ya. Tapi yang lucunya pada saat pemerintah melakukan lockdown untuk pasar dan segala macam, sebenarnya omset di Makati itu malah turun drastis karena perputaran uang tidak berkurang. Perputarannya yang kurang ya. Memang kebutuhannya untuk mencari Ya, kurir besar, tetapi daya belinya yang. Tapi itu ada kerjasama kah dengan retail, khususnya toko-toko? kalau kerjasama secara terikat tidak. Hanya karena ya persoalan kepentingan bisnis. Tapi semua sudah ada kontak di situ kan? Untuk pesan. Karena nggak enak juga itu kalau mau pesan terpisah, bos. Ya. Sudah pesan barangnya, pesan lagi kurirnya kan? Bagusnya itu satu paket. Tapi ada nggak toko-toko yang kreatif seperti itu? Ada beberapa, cuma mereka mungkin punya pengantar sendiri, punya kurir sendiri. Dan mereka tidak bisa cover. Oh, gitu. Karena besaran orderan mungkin. Jadi ada pengantarnya sendiri dia. Iya, ada memang, saya lihat juga rumah-rumah makan itu ada kurir sendiri. Ya, Sebenarnya memang harus kerja sama begitu. Bagus bikinkan aplikasi sekalian. Atau sudah mengarah ke sana? ya aplikasi sudah ada. Sudah ada. Kita sudah ada di Play Store. Namanya Makati. Jadi kalau kayak netizen mau langsung di apa app-nya di Play Store juga di. Itu Android, iPhone, Untuk sementara baru Android. Android. Iya, karena itu kan beda Ya, beda platform. Jadi sisa. Jadi gimana kalau sama kurirnya sekalian pesan, Pak tolong belikan nasi goreng misalnya. Tetap harus satu pintu dari atas. Maksudnya kan kadang-kadang nih rumah makan tidak menyediakan. Nah, kalau saya pesan kurir misalnya di Makati ini, bukan pesan kurirnya tuh, pesan sekaligus nasi gorengnya. Ya, Langsung kurir yang belikan kan? ya langsung belikan. Jadi itu tergantung pesanan. Kalau misalnya konsumen mintanya di warung A, jadi yang satunya di warung B, kita belikan. Jadi kalau misalnya dia minta kira-kira di mana yang bagus, kita arahkan. Oh, sesuai requestnya tuh. Harus sesuai request, tidak boleh tidak. Bos kan pelanggan. Ya. Tidak, masalahnya admin juga CS itu dapat komplain kalau misalnya. Oh iya. Karena kita jamin kalau misalnya barang rusak atau segala sesuai pesanan, Nanti tidak kita recommended. Kita ganti. Ya karena saya kalau dia ke rumah teman itu kan biasa dia pesan saja. Ada yang mising serabanya dengan rokok. Nah, bisa Satu paket. biar rokok Pak sudah ada bisa luar biasa. Ini lama-lama jadi pahlawan devisa juga ini. Kurir ini membantu orang dalam Memudahkan kan? bagi orang-orang yang lagi mungkin apa istilah sekarang mager, Ya, malas gerak, yang lagi mager ya. lagi mager, terus mungkin punya kesibukan banyak, tidak sempat atau lagi sementara di kantor, itu kita Tapi kan terutama sebenarnya orang mempermudah orang pariwisata kita sebenarnya. Nah, kalau kita lihat situasi ini kan, saya
kayaknya di kurir mami ini ekonomi ini berputar. Iya. Jadi itu bisa miliaran loh omset anunya apa ini belanja total. Ya, kalau kita hitung dari omset per hari 4 sampai 5 juta itu, kalau per tahun itu dapat biar Itu ketahuan kan karena kurirnya yang modali kan. ya. Dan kita memang punya aku memang punya data Iya. Oh, yang jadi ada sudah daftar harga di situ. semua sudah ada. Iya. Jadi ongkir sekian, orderannya sekian, itu ada. Jumlah uangnya hari ini. Jadi kurir yang punya istri mungkin punya keluarga gampang dicek pendapatannya berapa. Oh iya. Ah, pasar di Pasar juga iya. Jadi ada beberapa konsumen yang punya apa resto, Iya. kita layani semua. Mulai dari bahan-bahan yang akan dia buat kita layani. Iya, semakin ramai juga saya lihat. Saya ingat, ya saya tidak tahu kalau ada yang lain tuh. Tapi saya ingat itu Magati dulu yang awal-awal keluar sampai berhenti jadi wartawan. Dapat Kayaknya menggiurkan sekali. ya, dapat rezeki baru. Oh iya. Ya, resiko juga berkurang. Iya. Jadi kurang apa namanya? Kurangi risiko berdebatnya. Ya. Resiko berdebatnya yang kurang, pokoknya semua. Komplainnya juga kurang. Tapi kan tidak mesti semua berjalan mulus toh. Apa kira-kira kendala yang biasa terjadi kalau di dunia perkuriran ini? Eh, Kendala yang paling signifikan di dunia perkuriran itu cuma biasanya persoalan pelayanan Iya, dengan barang yang tidak sesuai pesanan. tapi kita rekomendasi, kita garansi memang semua pesanan yang salah beli atau rusak itu diganti. Tapi kan kadang-kadang memang bukan urusannya kurir kan, urusannya toko. Kalau tidak sesuai pesanan, Kalau misalnya toko yang salah kasih itu tinggal kita tukar. iya. Dan kalau misalnya pesanannya itu kita yang harus pesan, Iya. biasanya kalau salah kita ganti. Atau misalnya sementara di jalan jatuh Kalau resiko kayak jatuh barangnya rusak gitu, ganti. pernah? Sering. Apalagi kalau minuman kayak begini tuh. Tapi yang begini kan, yang Ya. kadang-kadang dikurir. Pokoknya semua makanan itu kita kurir. Biasanya kalau misalnya ada packingan minuman misalnya yang memang agak rentan pecah, Ya. itu kita kasih kita berikan usulan ke owner untuk diperbaiki Iya. agar resiko untuk kita juga Packingnya. nah, Iya, kalau kan kantong plastik, kalau dia kayak kantong plastik yang murah itu kan cepat bolong. Bilang orang Bugis lantak micicen, apa sih? 32 karyawan luar biasa. 32 bos sebenarnya. ya Wah, lebih hampir mirip dia itu di gedung parlemen sana. Ada 41 bos yang harus didengar. Sama itu berarti itu. Konteksnya saja yang menyuruh. Sejatinya hasilnya dari sana dia. Tapi kalau di Magati ini sampai mana anunya? Pelayanannya? Area Penganggaran ya. Iya. Kita sampai kalau daerah bagian kita sampai Sempange. Simpan. Kalau di daerah apa di atasnya sampai Lugalu. Sampai lugar. Wah, luar kota itu. Ya. Kenapa nggak sekalian layani kalau kayak anak Banua? Terlalu jauh. Oh, terlalu jauh.
Tapi kalau sesuai harga pasti mau. Ya kalau sesuai harga biasanya ada satu. Ya karena kan namanya kalau butuh kan tidak jadi soal nih harganya. Yang jadi soal adalah dilayani. Cuma kita memang prioritaskan dalam Kota. kota. Kenapa? Karena itu terus berulang-ulang. Oh iya iya. Beda kalau jaraknya jauh itu. Ini luar biasa. Kalau kota kan sudah ada hampir 100.000 kan, 100 ribuan penduduk. Ya, Bayangkan itu Pak, 20% saja susah dilayani. Pantasan tumbuh ini kan. Tumbuh. Lima Gatik itu sudah 500-an lebih dengan per hari. Anunya ini apa? Omset total atau penghasilan ini? Order konsumen. Ya, Jadi kita ada 4.000 kontak konsumen real yang sudah pernah pesan. Jadi sekitar 15% itu setiap hari. rutin. 15% malas itu keluar. Mager. Dari 4.000 itu yang pernah pesan sama Magat. Banyak juga memang. Kan kalau di kota ini paling yang jauh-jauh kan Lailo, Ya, Atakai, ya Atakai paling yang jauh itu Atakai, Saben Sulawesi. itu kalau dari pusat kota ke Atakai paling ujung itu biaya kurirnya berapa? Itu bisa dapat sampai bervariasi 10.000, 15. 15. Ini bervariasi tergantung bukan cuma jarak tapi kapasitas barang. Kalau ada motor sih masih mending. Kalau harus nebemor kan itu. Nebemor beli nasi goreng. Wah, habis itu. Ada yang ngojek juga. Yes. Oh gitu ya. Ada teman wartawan, Iya. ya sering dijemput sama untuk Kalau saya pesan, tolong dong bawa antarkan cewek ini ke sini boleh? Jadi tergantung pesan dulu. Oh, pesan dulu ya. Kalau cewek itu mau ya kita antar. Saya kira ada juga nomor kontaknya. Itu rahasia anu tuh. Rahasia konsumen. Siapa tahu ada kontaknya juga tuh jadi pesan kurir. Nah, halo Pak, bisa diantarkan yang kamar. Kalau itu privasi. Jadi 4.000 kontak itu tidak boleh keluar itu. Tapi di luar 4.000 itu ada enggak pernah pesan begitu? Sampai hari ini belum ada. Oh, parah itu, parah. Namanya mager terus kalian mah. Takutnya kalau seperti itu bisa jadi makelar. Siapa tahu meningkat jadi mami. Tapi harus punya keahlian khusus itu kalau mau jadi mami orang. Semarang. Itu perdagangan itu, perdagangan ilegal itu. Boleh asal jangan anak di bawah umur. Masuk mucikari Pak. Asal jangan mucikari artis. Oh tidak apa-apa lah kalau artis, karena agak besar omsetnya toh. Ya. Itu melanggar hukum. Rugi gitu kalau 5.000 saja antaranya kena mucikari, anak di bawah umur lagi. Baru cuma 5.000. Besok ada 5.000. Luar biasa perkembangannya itu dalam waktu 1 tahun. Pokoknya yang saya ingat itu 6 kalau tidak 7 ya. 6 ya awal-awal kan. Meningkat dalam rentan waktu tidak cukup 1 tahun. Paling meningkatnya di bulan-bulan 6. Kita Meningkat ke anunya apa pekerjaannya gitu. ya. Jadi bulan 8 itu kita sudah melebihi target sebenarnya. Bulan 8 kita sudah Luar biasa sudah. biasa. Artinya sudah di luar Di luar hitungan kan. ya itu kan. Yang tidak disangka-sangka ya. Ya memang itu tadi tuh bahwa ini didukung oleh kondisi Ya, pandemi pandemi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. dan itu harus tetap terjadi.
ke depan. Karena luar biasa juga perkembangan kurir ini. Saya lihat di kota ini mungkin sudah ada 6 sampai 5 perusahaan ada ya. Berarti kurir juga bisa melihat ini dong, rumah-rumah produksi yang ya, produksi apakah itu kuliner atau Ya, jadi sebenarnya karena kehadiran kurir banyak pengusaha rumahan itu berkembang. Jadi mereka tidak perlu keluar rumah, keluar biaya uang bikin banyak toko, hanya untuk bikin toko dan segala macam. sisa produksi di rumah Ya, pesan lewat kurir ya. itu yang lebih banyak sekarang. Batasan saja ini semakin kreatif, saya lihat ibu-ibu rumah tangga ini. Itu juga harusnya sebenarnya di manage. Bagaimana dengan pemerintah? Ya, maksud saya di manage itu di rumah produksi itu. Harusnya tidak Ya, di ada bantuan. Tapi Ya. semenjak ada BPUM yang bantuan itu perusahaan itu ya itu ada. banyak banyak pengusaha yang rumahan itu dapat terbantu lah. Ya, makanya saya kira datanya itu harusnya dilewat kurir itu. Ya, Oh, di sini ada produksi kue ini, di sini ada produksi ini. Tapi kalau kita lihat apa yang bisa didorong dari produksi itu, ya misalnya apakah perbaikan kemasan misalnya atau dan ya. Jadi rata-rata yang perlu didorong itu persoalan kemasan. kemasannya. Artinya kalau persoalan cita rasa ya bisa lah ya. Tinggal kemasan. Motongki itu ada kayak ciri khasnya Wajo. Oh ini oleh-oleh khas Wajo. Banyak enggak peluang itu untuk rumah-rumah produksi? Kalau sebenarnya seperti itu banyak. Banyak. Ya, cuman memang mereka itu ya, ya terkendala di modalnya. Kalau misalnya dia mau buat oleh-oleh Ya. ciri khas Wajo, mereka terkendala tempat. Inilah yang perlu didorong sebenarnya, bagaimana pemerintah menyediakan tempat itu. Mereka tinggal drop saja. Iya, ya, kayak di luar di tetangga kita itu saya lihat ada kayak galeri. Ya, ada kayak seperti itu. Di situ dia pajang rokoknya, dia pajang. Jadi kalau kita ini pariwisata ke sana langsung dapat di situ. Kayak kampung inilah apa? Kampung Sutra. Ya, Ya, harusnya ada kampung kuliner. ada kampung kuliner mungkin kalau misalnya Masjid Terapung itu jadi ya bisa saja ada kampung kuliner di sini. Iya, iya. Karena kan ini kan menjadi ikon nantinya kalau misalnya itu jadi Iya. Masjid Terapung. Iya. Itu kan pasti banyak orang dari luar berkunjung ke situ. Iya, pasti dicari itu. Itu kan menjadi ikon. Jadi di sisi-sisinya itu bisa Ya, buka anu ya. Luar biasa Wajo itu. Wajo di luar biasa di luar. Ini harusnya kan ditata sebelum lebih jauh, dan kalau dia ditata kan bisa lebih terarah. ya dan memang benar bahwa pemerintah harusnya mendata semua yang usaha yang masih konsisten. Itu tadi yang saya maksud bahwa ya, agak mudah karena sudah ada kurir. Dia masih tahu nih. Adakah produksi baju di Wajo misalnya kan? Adakah produksi kue misalnya? Produksi kue apa? Sisa di kategori-kategorikan saja. Oh ini penganan daerah, ini penganan sendiri. Lambat tuh ini berarti. Mau digaspol. Perlu digaspol. Mau ditanya Pak Wakil tadi itu. Gaspol dulu ini. Pak Wakil. Kuliner. Biar bisa lebih terarah dan lebih meningkatkan Ya, saya perekonomian. rasa dia juga tidak terlalu besar karena ya perlu semua pengusaha itu disiapkan tempat. Iya, Karena iya. mereka sudah punya rumah sendiri.
dan memang produk rumahnya mereka sisa menyediakan sarana pemasaran ya. Ya betul. Hanya itu saja. Jadi tidak perlu biaya besar. Tapi kalau di anunya itu kalau kita lihat ini kan sudah jelas nih pengusaha-pengusaha yang jadi langganan misalnya. Gimana anunya mereka itu peningkatan omset? Ya lumayan, ada beberapa di Karena kan terlihat tuh kan lancar tidak. ada per hari kok yang Kalau Magati sendiri ada berapa retail yang sudah dihitung? Ada berapa tempat produksi gitu ya? kalau tempat produksi itu mungkin ada capai ratusan. Ratusan. Itu di luar pasar ya? Ya di luar. Peluang besar itu. Yang paling meningkat itu kuliner. Jadi ya bisa dihitung itu sekitar 60%, Kuliner. 60-70%. Kalau misal produksi-produksi lain ini apa yang ada muncul di luar kuliner? Ada yang sisanya itu berapa persen? Bunga. Ya, pot bunga. Itu ada enggak yang minta antar? Ya, antarkan dulu pot bunga. Biasanya ini baju. Oh, baju ya. Saya kira pot bunga ada yang bisa bikin kayak anu itu kayak bola semua digantung. Nah, cuman kalau pasaran kopi Ya, pengantaran itu dia hanya 0,sekian%. kopi. Ya. Itu malah lebih Orang lebih suka nongkrong. ya, mereka beli suasana. Seperti kita ini lah, Ya. nongkrong kan lebih baik pergi nongkrong daripada pesan dulu kopinya ke rumah. Tapi kalau kita bertamu begitu orang Pak, saya beberapa kali bertamu kok, saya pikir nanti dari dalam ini minuman, ternyata dari luar. Nah, itulah kelebihan kurir sebenarnya. Bisa diminum kapan saja. Dan di mana saja. Iya. Jadi kalau ketemu klien di luar ada kontak kurir langsung ya Ya. pesan, oh ya antar di sini dulu, kita lagi nongkrong di kebun-kebun misalnya. Bor, asik. Jadi itu request kopinya di mana, diantaranya kemana? iya. Ya, jadi penting memang berarti harus ada nomor kontaknya nanti di bawah sini. Mana produsernya ini Pak Edi? Harus ada nomor kontak di sini, alamat apa aplikasinya untuk pesan penting itu ditahu. Jadi kalau bayangkan kalau kita di misal nih ada kebun-kebun sedikit di Takai kan masih banyak tanah kosong. Ya, taman-taman lah. Ya, taman-taman kan. Kita rame-rame di situ tata-tata bunga, kemudian haus kan, sisa pesan ya. Itu langsung cepat, pas respon itu. Dia biasanya berapa lama kalau tergantung makanan? Ya tergantung proses makanan. Tapi kita memang tidak datang ke sana, kita via telepon. Oh iya, pesan dulu ya. Ya, admin langsung pesan. Ready, baru dijemput. Jadi mereka kurir ini tinggal ambil, antar. Saya suka makan apa itu? Gado-gado, tapi malas ngantri. Jadi pesan di kurir. Biasanya yang kalau gado-gado di mana itu? Ya, di situ depannya nih. Asadia. Veteran. Ada enggak recommended lagi? Wah, itu yang paling gampang. Wah, Itu yang paling banyak. makanya saya tidak bisa antri di situ. Itu yang paling banyak orderan yang ada. Paling banyak di situ. Biasa kalau kita anak-anak sedang kalau menelpon, admin menelpon, antrian ke-7, antrian ke-10. Lama juga itu. Baru dia kan ulek itu, bukan manual. Biasa konsumen kompleks. Tapi saya sudah sampaikan ke pengantar. Sampai di sana, tolong difoto, kirim ke isi pemesan.
sama konsumen bahwa masih sementara proses. Iya. Jadi dia duluan menunggu ya. Iya, karena kalau di tempat itu beli gado-gado itu wah, luar biasa gitu. Bisa sampai setengah jam kita nungguan pesanan belum keluar. Ada beberapa sih sebenarnya, ada juga owner pengusaha yang memang prosesnya lama. Kalau kita sudah dapat komplain 1 sampai 3 kali, kita sampaikan ke konsumen kemudian kita tolong ini nomor HP ini pesan sendiri. Kenapa? Memang karena katanya itu larinya ke kita, misalnya bahwa lambat, padahal sebenarnya dalam prosesnya yang lambat. Kayak yang viral itu apa itu? Ya COD itu. Ya, Itu kan viral itu gara-gara disuruh nunggu kurirnya kan. Padahal kan masalahnya nggak ada di kurir. ya, masalahnya ada di proses pembuatan. Jadi memang kesusahannya di situ ya, kesulitan-kesulitannya. Tapi senangnya banyak nih yang situ. Senangnya di situ. Bisa dapat berapa satu karyawan? Adalah Cukup beli rumah enggak? ya kalau dikumpulkan ya. Tapi berapa tahun dulu? Ya. Rata-rata bujangan atau berumah tangga? Rata-rata kalau rata-rata itu 90% itu anak muda. Anak muda ya. Berarti anak muda kita ini sudah mau bergerak Ya. ya, sisa diarahkan ya. Memang ada beberapa tempat yang saya cek kayak Parepare, kabupaten lain itu memang hanya di Wajo itu yang kulit itu rata-rata anak muda. Ada yang baru SMA, ada Iya. yang sementara kuliah. Apalagi kan anak sekolah juga nggak sesibuk-sibuk amat. Ya, kalau yang kelas 3 itu kan langsung lulus saja kayak Iya. sudah ujian lunas. Kenapa saya tidak di zaman ini? Ya, Satu tahun tidak sekolah. itu paling enak cari duit di sini. Bisa sekolah sambil cari duit. Kurir itu bisa dapat penghasilan per bulan itu sampai 4 sampai 5 juta. 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 tahun. Ya, sebulan. Oh, luar biasa ya. Besar betul. Penghasilan saya saja belum sampai situ. Lumayan mereka sebenarnya. Saya biasa tidak dapat sebulan, Pak. Kalau dia ketemu dengan orang baik, dia Ada dapat- lagi tipnya ya? Ada tim. Oh iya, betul. Biasanya kalau Bahkan kalau kayak bulan Ramadan ini biasanya lebih banyak timnya mungkin daripada anu jadi iya, jasa pengantaran. lebih banyak tipnya kan sedekah toh? Iya, sedekah. Ada kah? Nah, itu yang bagus sedikit. Ada kah? Ya ada kan sedekah chip. Ada Bang Edi? Aduh. Kayak kue-kue begini, produk-produk rumahan. Ini memang butuh pelatihan juga ya. Iya betul. Perlu mungkin lebih banyak pelatihan sebenarnya. Pelatihan. Ada keterlibatan pemerintah untuk hal itu. Karena kuliner kita di Wajo itu sangat berkembang. Ya. Pertama kuliner itu. Dulu kita kan paling kalau dulu sebelum ada corona segala macam COVID-19 ini kita paling belinya di luar di jalan di gerobak. Iya. Ya kalau sekarang ya sampai jam 10 malam itu biasa Masih ada. ya. Mereka 60% kuliner memang sudah. Padahal kita punya punya lembaga untuk. Tapi saya pernah cek di sana. Alumni BLK ini direkrut enggak pemerintah ini, diarahkan enggak? Ya ini tidak, dilepas gitu. Iya, artinya setelah dilatih harusnya Diawasi. ada wadah. Ya. Minimal ada wadah. Iya, karena kan kasih juga mereka itu ada di situ kursus menjahit, kursus Yang gelas. kedua, pemerintah pada saat sudah melatih
minimal membantu yang namanya modal usaha. Iya, Misalnya terkait dengan dinas koperasi, jadi difasilitasi lah, dinas koperasi itu kan bisa saling, dimudahkan kan. ya itu sangat bisa. Iya, Minimal Bang. mereka juga kalau dibantu punya pertanggungjawaban. Saya pernah cek-cek di sana tuh ada banyak lulusan, terutama yang makeup itu, Ya, menjahit. mereka menjahit, tapi pada saat dia keluar dia tidak punya modal untuk itu. Iya, akhirnya diam, tidak ada lagi. Dan latihan itu ya hanya sekadar latihan, punya kemampuan tapi tidak. Padahal itu menunjang program pemerintahan sekarang. Ya seharusnya pemerintah fokus ke situ. 1000 apa? Entrepreneur apa berapa? 10.000 Kalau misalnya ada lulusan. yang ingin jadi pemerintah kepala daerah yang baru misalnya, seharusnya itu yang diusung. Iya ya, Ya, itu yang perlu. bisa dikelola itu. Calon-calon bupati. Bisa jadi jualan. Iya. Anggota DPR juga sebenarnya boleh. Harusnya terfokus ke situ untuk meningkatkan Jadi kan biar jalannya jelek, kalau ekonominya bagus terasa nyaman karena beli mahal mobilnya. Kalau ekonominya kurang, yang kedua ya otomatis kalau misalnya pendapatannya masyarakat meningkat. meningkat, jalan pasti bagus. Iya, dia juga beli mobilnya yang mewah-mewah, jadi tidak terasa. Biar rusak ya. Coba bayangkan kalau saya pakai Jupiter, Anda pakai Nmax, Pak. Itu kan beda rasanya kalau lewat jalan jelek ya. Iya. Biasa ngantar ke lorong saya masuk ke rumah itu. Wah itu yang menarik. Tapi enak kan kalau Nmax. Kalau Jupiter sakit ini dada, Pak. Curhat. Curhat dong, Pak. Iya banyak. Kalau saya lihat sebenarnya pembangunan jiwa aja ya kita bicara karena faktor pendukung ekonomi Iya, adalah betul. akses. Kan ini sudah terbuka nih peluang ekonomi, satu di kurir, kedua banyaknya rumah-rumah produksi, terutama kuliner dan produksi lain. Itu yang sangat terkendala sebenarnya bagi teman-teman pada saat ada yang daerah yang belum diaspal, jalanan yang belum batuan, Iya. di daerahnya bapak itu pas turunan itu, Iya. saya tidak tahu apa itu jalan atau apa itu. Kayaknya jalan kerbau itu, Pak. Anda salah jalan berarti. Padahal di sana ya lumayan besar masyarakat di sana pesan online. Banyak ya pelanggan di dalam. Sama kalau saya pesan di Ataka itu Ya. kalau pesan air kan 50.000 satu gentong. Kalau di Tandrinolo itu pesannya 60.000, naik 10.000. Karena proses Padahal jauh ke sana. bukan sebenarnya bukan persoalan jalan saja, tapi resiko barang yang kita bawa ini Iya itu ya. yang bahaya. Kalau jatuh kan pasti ganti itu Pasti kan. ganti. Jadi memang perlu perhatian khusus. Sangat perlu perhatian. Bayangkan itu kalau Tolanca Tandrinolo tembus kan enak kurirnya tuh kan. Tapi Tolanca sudah lebih bagus nih foto. Mas tanjakan itu. Sisa mau ditambah. Aduh. Ada juga yang dekat sini yang dalam kota. Yang pas tunggu apa ini? Yang dekat warkop itu. Wah itu sudah bergelombang gitu. Jadi kalau motor lewat situ itu seperti naik kuda. Yang ini ya Jalan Jenderal Ya Sudirman. itu ada beberapa meter itu. Ya dari lampu merah ke lampu merah lah. Ah, Lampu merah sih lagi. Nggak keren ya. itu kita ada juga. Bayangkan itu kalau ban bendol-bendol itu ke paketnya. Maaf ada nih Bendi. Kebetulan Bendi mau dihadirkan di Wajo lagi. Cocok orang ini. Tapi kalau orang masyarakat bilang di aspal itu sudah di aspal. Ya. Jadi aspal bukan jaminan ya. Ya, karena dia bergelombang. Berarti sudah cocok itu anunya jalan mantap. Mantap. Karena kan kalau di aspal belum tentu bagus.
Jadi yang dibutuhkan adalah jalan mantap, biar mantap dilewati. Jalan mulus. Jalan mulus. Tapi yang jelas ekonominya berputar di situ nih. Tapi kita diklaim ini perekonomian kita turun 1,7% atau shopping malah naik 2%. Ya. Jadi sebenarnya saya lihat perputaran uang ya cukup terbantu lah dengan bantuan pemerintah yang Ya. usaha ini. Kalau tidak ada itu bisa turun 2% malah ya. Jadi beberapa kan setahun yang lalu itu kan pernah ada. Ya. Beberapa itu turun lagi. Nah, baru-baru ini kan cair lagi. Ya. Itu mulai kelihatan perputaran. Dalam beberapa hari ini mulai baru. Tapi setelah itu ya bisa saja hilang lagi. Tidak terasa ini. Ternyata kita sudah ngobrol ini 50 menit. Ya. Pak. Kayaknya ini kalau kita nonton ini bikin pegel kepala ini. Jadi bagus kita kalau kita tutup ini. Biar kita bicara lepas. Jangan sampai kita kelepasan. Banyak yang kritisi. Tapi itulah dinamikanya itu. Karena kalau tidak dikritisi Pak akan seenak-enaknya. Kita kritisi, kita juga dikritisi. Oh enak, cuma ngomong. Itu susahnya saat itu. Iya. Kita mengkritisi untuk sesuatu yang benar. Kita dikritisi balik. Harusnya disambut baik. Ya, harus minimal itu didukung. Oh, iya betul. Saya pernah ujian. Saya belajar dari kritik ini. Bilang teman-teman yang paling sering itu diprotes sisam. Kalau saya mengambil sisi negatifnya, pasti saya tersinggung kan? Tapi saya ngambil sisi positifnya. Positifnya apa? Berarti yang ditegur itu salah dan harus saya benarkan. Secara tidak langsung diajari saya. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya tujuannya ya. Ya. Aduh luar biasa itu. Jadi yang dikritisi ini ya, perlu mencari sebuah solusi. Ya. Jadi jangan nanti pada kritik. Ya. Justru bisa belajar dari. Saya malah belajar dari situ. Saya ingat waktu ujian itu kan. Ujian kompetensi kalau tidak salah. Saya sering diprotes. Berarti kalau diprotes salah dong. Harus dibenarkan. Berarti saya ganti yang baru lah. Oh. Cuma memang enggak semua mampu untuk menangkap. Ya salah. Apa tuh istilahnya warga 62. Tapi sebenarnya tidak terlalu sih kalau untuk Wajo. Pemerintah itu cukup welcome dan kritik. Hanya segelintir orang saja yang suka yang suka kasih lari salah. Nanti dicap barusan sakit hati. Jadi mending padahal untuk barang evaluasi dong. Oke, terima kasih banyak waktunya Thank you nih. Bang Ical. Jadi kita bisa tahu namanya kurir. Ternyata sangat membantu perekonomian kita khususnya di Kabupaten Wajo dan terjadi juga di luar sana. Semoga ke depan masih ada juga peluang-peluang baru. Nanti kalau ada kosong bisa ajak aja. Siap-siap. Wah, Pak Ical, ini lagi ada pengantaran ini dari kebetulan Anda saya lihat parkir di Deko PT. Tolong diantarkan sekaligus. Lumayan itu Pak, kalau 15.000. Kan bensin cuma 10.000. Tidak sampai 10.000 ya bensin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sepuluh logo dimanapun berada.